Halo, Shalom. Kakak, Shalom semuanya. Shalom teman-teman semua. Hai Bibi, Halo, Kak gimana Vi. kabarnya nih? Baik, puji Tuhan. Kakak gimana? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik juga. Teman-teman yang lain gimana nih ya Bibi ya? Kita kepoin Yes, kali ya. boleh nih. Sembari menunggu yang lain, kita tanya-tanya kabar yang lain dulu kali, Kak. Yes, betul betul betul. Siapa ya kira-kira ya? Kamu pilih siapa nih Bibi? Aku mau tanya Kak Ella deh. Kak Ella gimana kabarnya? Salam, Kak. Ekspresinya loh. Kaget. Halo, Gimana shalom nih? semuanya. Puji Tuhan, kabarku baik. Gimana kabar kalian? Iya sih. Wah, puji Tuhan luar biasa juga. Ella. Iya. Kalau kakak mau nanya siapa nih? Aku mau nanya yang lagi liburan di pantai, pantai virtual. Halo Kak Juan, pura-pura diem lagi. Ini gimana ya dia? Gimana nih kabar Kak Saya Juan? ngepin sendiri. Oh iya, gak apa-apa, mandiri. Ya, guys, meskipun pandemi datang silih berganti, mari kita enjoyin aja. Slow kayak di pulau, santai kayak di pantai. Alright? Am I right? Baik. Baik. Kita Samaan asikin lagi. aja. Baik. Kenapa, Fit? Oh iya, gak apa-apa. Bagus, bagus, bagus. Mantap, mantap. Itu bisa jadi quotes buat kita ya di tengah pandemi yang, gak menentu Yes. ini Vivi ya. Bisa jadi imun juga sih, Kak. Benar, menambah imun. Anyway, pasti aku yakin banget teman-teman di sini perasaannya juga pasti rada sedih ya, Vivi. Kita ada 2 minggu onsite, terus Iya. tiba-tiba harus online lagi. Kamu gimana, Vivi, ngelihat itu? Aku jujur kaget sih. Karena Kaget ya masih online juga sih saya sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba loh kita balik online lagi ya. Waduh, kenapa ini? Oh, ternyata lagi benar, 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 meningkat. benar. Ternyata ya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Mm-mm. Maksudnya kita kan emang nggak pernah tahu ya Bibi ya. Yes. Kedepannya bakal kayak gimana gitu. Dan ini aja sebenarnya adalah momen yang kita itu nggak pernah tahu gitu. Tapi apapun yang terjadi, kita kan selalu berpegang bahwa kita bisa mengucap syukur sama segala hal dong. Nah, kalau ngomongin soal bersyukur tuh hari-hari ini apa sih yang paling Vivi syukurin gitu? Kadang kan rasanya pasti orang tuh susah banget bersyukur. Yes, benar, Bang. Aku apa ya? Mungkin bisa kesehatan kali ya, karena itu hal yang sangat penting kayaknya sekarang ya. Sangat-sangat diperlukan kesehatan di masa-masa sekarang. Selain kesehatan juga mungkin bisa masih stay di rumah, dikasih pekerjaan maupun kerja dari rumah. Tapi keluar-keluar teman-teman saya bilang nih, kamu baru dari Goa ya? Saya nggak tahu dunia luar nih, tiba-tiba, oh ada kafe ini ya? Di mana, kapan? Ada bis dari Goa mana? I see. Kalau kakak apa nih kira-kira yang disyukuri saat-saat ini? Kalau yang paling aku syukurin adalah karena saat ini aku belum tahu juga ya, belum negatif sih masih kan positif COVID, tapi aku bersyukur banget di tengah ini tuh bisa dapat obat gratis. Obat gratis. Terus dikelilingi maksudnya ada orang-orang yang support, yang care gitu. Itu menurut aku salah satu blessing yang emang harus disyukurin. Yes, benar sekali. Kalau Anyway, teman-teman apa nih ya, Vibi ya? Mungkin yes, boleh apa tulis ya di kolom kira-kira? komen kali ya. Anyway nih Kak, ada youth Ya. cluster kita nih Kak, ada Korobi, Oke. ada Janita. Shalom Shalom Korobi. Korobi Cianita. Shalom, Sendiri Vidya, ternyata. Bibi, sama teman-teman Shalom. yang lain ya. Ya, shalom Vidya, Vivi. Ada suaranya. Ada suara, tapi Iya. tidak ada penampakannya. Suara malaikat ya. Korobi Cianita gimana kabarnya? Puji Tuhan, kita baik-baik ya. Puji Biar Tuhan. cepat Puji sembuh ya. Tuhan. Ya. Iya. Teman yang lain juga. Saya percaya tetap Tuhan ada buat kita ya. Yes, amin, amin. Oke, lanjut silakan. Amin. Yap. Thank you Korobi, Janita. Terus kata Kak Edo nih, suaranya Iya, parah nih. bindeng semua. Ini mah kebanyakan main HP, bukan? Kalau kata Mama HP terus. Iya. Apapun penyakit dia kebanyakan main HP. Iya benar. Oke lah kalau begitu. Anyway nih Kak, kita boleh absen dulu kali nih. Kira-kira Boleh. kemarin kita 2 minggu onsite ya Kak ya.
Boleh Yes. nih, raise hand siapa sih kira-kira yang onsite kemarin? Aduh, aku nggak bisa Bener-bener. angkat tangan lagi nih. Udah. Wah, banyak nih. Kak Juan, Reinhard, siapa lagi nih? Sini. Ada Tepuk tangan ya. Cinta. Disuruh tepuk tangan. Belum mulai ibadahnya Pak Edo. Itu clap hand. Oke, ada Kak Ella. Banyak ya ternyata Nih ya, ya. kayak selama ibadah berlangsung, yes, bener banget. Yes, Kan yes, yes. kita masih off cam nih, online-nya baru ketemunya 2 minggu nih. Kita masih kangen gak sih Kak lihat muka-mukanya nih? Masih banget dong. Aku aja masih kangen banget ngeliat teman-teman yang lain. Jadi emang supaya bisa meresponi rasa kangen tersebut, kita kayaknya harusnya buka kamera deh ya, Vibi ya. Jadi bisa ngeliat Iya, wajah tuh dengan yang lain. Tapi lebih enak kan Vibi, ini nggak pakai masker loh kalau online gini kan. Jadi bisa jelas gitu ngeliat iya, Vibi, bener ngeliat Kak banget. Juan. Oke deh kalau begitu, teman-teman boleh banget loh buka kamera Ayo ya teman-teman selama yang PPW. lain. Hmm, Yes. Tapi tetap kita unmute. Dan nanti di akhir ibadah baru kita ngobrol lagi nih. Ya enggak? Yes. Bener banget, setuju. Oke deh kalau begitu, Vibi. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar buat PPW bareng. Kalau begitu aku serahin langsung ke Kak Ella. Silahkan. Selamat beribadah teman-teman. Selamat ibadah. Ya, halo shalom semuanya, halo shalom yuk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, amin. Amin. So, gak apa-apa ya teman-teman ya, kali ini kita sesi di ibadah yang online lagi. It's okay, gak apa-apa. So, aku percaya ada salah satu quotes dari youth pastor yang boleh aku kutip, bahwa maupun on-site ataupun online itu sama aja. Yang penting on fire. Oke. So, siapa yang saat ini masih on fire? Kata that's me. Oke. So, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng yang teguh. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama
hati kita. Mari seberapapun kita yang hadir di dalam Zoom ini, mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir memenuhi kami, Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jangan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. So teman-teman, kalau teman-teman tahu, puji Tuhan keluargaku boleh mengalami COVID dan mamaku juga masuk rumah sakit. So puji Tuhan, sekarang kami sudah sembuh dari COVID. Mama juga udah balik ke rumah, bukan karena kekuatan kami sampai saat ini, tapi karena pertolongan Tuhan. So mari kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik sama kita. Tuhan Yesus baik sampai saat ini, kita masih bisa bekerja, masih bisa beribadah, masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. So apapun yang ada, mau kalian lagi sakit, mau kalian lagi lemah atau apapun, so kita fokus aja menyembah Tuhan. Kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus itu baik. So mari kita katakan lagu ini dari awal.
sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Dipersilakan kepada Ko Robi. Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, pada setiap sore hari ini kami bisa berdoa, kami bisa memuji, menyembah-Mu bersama-sama ya Tuhan. Biar terus Tuhan kemuliaan-Mu terus Tuhan menaungi setiap kami ya Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk perkenan Tuhan yang Kau berikan ya Tuhan atas kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba hanya sebagai alat di tangan-Mu, hanya sebagai kepanjangan Tuhan, mulut-Mu Tuhan, penyambung lidah-Mu. Biar semua pesan-Mu Tuhan tersampaikan Tuhan dengan tuntas Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang kami butuhkan ya Tuhan, biar Engkau ya terus yang berbicara Tuhan atas setiap kami. Apa yang menjadi keperluan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah ya Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Terima kasih ya Tuhan, makasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, bisa dengar jelas suara saya? Suaranya agak ini kok agak pecah-pecah. Bentar ya. Kayak agak jauh. Bentar ya. Ini nggak bisa ya, saya nyambung ke AirPods ya. Udah kedengeran belum? Masih sama sih kok. Masih sama sih, masih suaranya agak kecil. Agak hilang nih. Mungkin kalau nggak pakai
AirPods pakai mikrofon internal. Kenapa ini doi? Kayak kependem gitu sih. Mungkin mikrofon dari AirPods-nya kayaknya deh. Ini soalnya takutnya gak jelas ya kalau nggak pakai AirPods ya. Nah, ini sekarang udah oke nih. Oh, udah ya? Hah. Oke, ya AirPods-nya saya matiin aja udah. Nah, oke. Oke, shalom. Sorry sebentar kayaknya belum keganti deh. Ini mungkin tadi posisinya AirPods-nya gimana kok? Ini kayaknya masih pakai AirPods deh settingannya. Bentar kok masih ke mute kok. Oke, udah jelas ya? Nah, ya ini oke. Oke, thank you. Oke, shalom semua. Selamat Shalom. sore ya teman-teman semua ya. Oke, 3 minggu apa 2 minggu? 3 minggu ya kita ya. Onsite ya kemarin ini ya. Dan kita kembali lagi ibadah online ya. Memang karena kondisi keadaan yang tidak baik hari-hari ini ya teman-teman ya, kita tahu kasus COVID naik kembali khususnya di Jakarta ya. Kenaikan itu sungguh luar biasa. Tapi satu hal yang kita harus percayai bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta kita, amin. Karena dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Nah, saya mau ingatkan juga teman-teman ya, kalau mungkin kita atau keluarga atau kerabat kita ada yang mungkin terpapar, memang Tuhan izinkan mengalami terkena COVID-19. Tapi satu hal yang kita harus percaya, dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Namanya adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, namanya Tuhan Yesus ya. Dia berkuasa dari segala kuasa apapun yang ada di dunia ini, termasuk juga dengan COVID-19 ya. Percaya, andalkan Tuhan terus ya. Dia sanggup dan dia mau menolong setiap kita. Oke. Nah, sore hari ini kita mau belajar ya tentang restorasi ya, menjadi tema kita bulan ini. Kita baru saja juga memasuki tahun paradigma yang baru, teman-teman ya. Tahun paradigma yang baru. Ya. Tahun paradigma yang baru itu juga berbicara mengenai restorasi, teman-teman ya. Itu juga sama, berbicara mengenai restorasi paradigma yang baru. Karena apa? Karena tanpa restorasi kita mustahil memiliki paradigma yang baru. Ya. Jadi restorasi itu merupakan kunci untuk kita bisa memiliki, kita bisa mengalami paradigma yang baru, paradigmanya Tuhan yang pasti. Ya. Mungkin kalau teman-teman tahu 2 tahun belakangan ini ya, di masa pandemi yang sampai saat ini pun juga masih belum selesai. Ya. Itu juga memang terjadi banyak perubahan di dalam setiap kehidupan manusia. Termasuk juga gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua. Pasti kita mengalami juga perubahan yang signifikan, boleh saya katakan, atau perubahan mungkin yang ada teman-teman atau keluarga kita yang mengalami perubahan secara ekstrim. Ya. Dan bahayanya lagi, itu terjadinya juga perubahan pola pikir atau perubahan cara pandang yang dimana iblis juga coba untuk masukkan paradigmanya. Iblis coba memasukkan atau memfokuskan, mengalihkan fokus kita untuk supaya kita tidak memiliki pikiran Kristus, supaya kita tidak memiliki paradigmanya Tuhan. Ini yang hari-hari ini iblis sedang buat untuk mengecoh pikiran, mengecoh cara pandang kita, cara pikir manusia, anak-anak Tuhan, supaya memiliki paradigma yang salah. Ya. Mungkin bisa lewat keadaan hari-hari ini, lewat goncangan, lewat pergumulan, lewat masalah yang kita hadapi, ya, yang anak-anak Tuhan hadapi hari-hari ini. Sehingga apa? Sehingga fokusnya anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan tidak lagi kepada Yesus. Fokusnya malah beralih kepada problema, kepada masalah, kepada tantangan, pergumulan yang dihadapi. Ini yang iblis mau hari-hari ini lakukan atau terapkan kepada pemikiran anak-anak Tuhan. Ya. Sehingga anak-anak Tuhan tidak lagi memiliki pikiran Kristus dan
pada akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang gagal mengalami janji Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang melenceng dari jalannya Tuhan. Ya, memang nggak mudah hari-hari ini ya. Begitu banyak yang sedang di dalam pergumulan. Kita semua mungkin juga sama mengalami, bukan orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan pun pasti juga sama. Hari-hari ini menghadapi problema tantangan yang nggak mudah. Tetapi kita harus tahu, kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, bahwa mata kita terus tertuju kepada Dia. Amin. Biar mata kita, pikiran kita terus tertuju kepada Kristus. Ya. Oleh karena itu, ya, firman Tuhan tuh di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 itu dengan jelas berkata, ya. Dikatakan begini dalam firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh atau seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini itu membuktikan dalam firman Tuhan ini bahwa orang percaya pun bisa meleset dari jalan Tuhan. Orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan pun bisa gagal mengikuti jalannya Tuhan. Kenapa? Karena diawali segala sesuatunya itu semua dari pikiran. Semua segala sesuatunya diawali dari pikiran. Ingat, dari pikiran itu yang menjadi sumber setiap keputusan-keputusan yang diambil manusia. Dari pikiran juga itu yang merupakan menjadi sumber perkataan yang keluar dari mulut manusia. Sehingga kalau fokus kita tidak lagi memiliki paradigmanya Tuhan, pikiran Kristus, itu membuat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita putuskan, itu menjadi salah di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya ya kita miss dari semua tuntunan Tuhan. Kita tidak lagi mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Padahal janji Tuhan, Dia akan memberikan pertolongan. Dia hari-hari ini akan memberikan jawaban. Ya, firman Tuhan di dalam Yesaya 43 dengan jelas dikatakan, tahun paradigma yang baru di mana Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Dia akan membuat jalan di padang gurun, membuat sungai-sungai di padang belantara. Wow, itu sesuatu yang dahsyat. Tetapi jangan sampai kita miss. Ini waktu-waktunya. Oleh karena itu kita perlu mengalami yang dinamakan restorasi. Kalau hari-hari ini, bulan ini kita masuk dalam bulan restorasi, itu bukan suatu kebetulan, teman-teman. Bukan suatu kebetulan. Ini diperlukan restorasi, ya, restorasi supaya apa? Supaya kita memiliki paradigmanya Allah. Kita memiliki paradigmanya Tuhan. Kita memiliki pikiran Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak melenceng. Restorasi berarti itu selain pemulihan, juga berbicara dikembalikan kepada awal. Ke semula, dikembalikan kepada semula, kondisi semula. Karena pada awalnya Tuhan itu menjadikan segala sesuatunya baik. Bahkan pada saat Dia menciptakan manusia, dikatakan sungguh-sungguh amat baik. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah ditetapkan Tuhan. Kita sudah dijadikan sesuatu menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melenceng. Kita perlu untuk terus mengikut Tuhan dengan setia. Supaya itu, ya, untuk kita tidak lagi salah dalam mengambil keputusan, kita perlu yang dinamakan restorasi untuk kita memiliki paradigmanya Tuhan. Hari-hari ini terus ikuti tuntunan Tuhan. Ya, nggak mudah memang, nggak mudah. Tetapi saya percaya restorasi itu penting. Karena apa? Karena restorasi itu proses mengalami Tuhan. Ini perlu, ya, kita perlu mengalami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ini perlu supaya kita terus tahu siapa Allah kita. Kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita. Ini sangat penting. Oleh karena itu sore hari ini saya mau ajak kita semua kita renungkan kisah ya dari Ayub sore hari ini. Yang pertama dari Ayub, ya, ketika kita tahu ya
Mengapa Ayub harus menjalani restorasi, pada akhirnya dia juga mengalami pemulihan. Ayub memiliki paradigma Allah pada akhirnya, dan dia dipulihkan hidupnya. Pada awalnya kita tahu ya, Ayub, dia di dalam kisahnya dikatakan, dia orang yang jujur, dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang menjauhi kejahatan. Bahkan firman Tuhan dengan jelas katakan, Tuhan sendiri yang berkata, tidak ada seorang pun di muka bumi ini seperti Ayub. Kesalehannya, kejujurannya, takut akan Tuhannya. Tapi segala sesuatunya itu memang selalu harus diuji, teman-teman. Ya, segala sesuatunya perlu diuji. Supaya apa? Karena Tuhan tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu dibenarkan. Itu mendatangkan kebaikan buat Ayub pada waktu itu. Begitu juga dengan kita semua. Kalau hari-hari ini kita sedang dalam mengalami proses restorasi, dan itu saya percaya, restorasi itu sedang terjadi hari-hari ini atas gereja Tuhan. Kalau kita sedang mengalami restorasi, proses itu mendatangkan kebaikan buat teman-teman dan saya. Untuk kita semakin benar di hadapan Tuhan. Kita semakin selaras dengan Tuhan. Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita miliki hari-hari ini. Yang perlu kita jalani, kita alami hari-hari ini. Walaupun lewat proses mungkin nggak enak. Ya, Ayub ketika itu kita tahu ya kisahnya. Diawali ketika itu anaknya, ya, kehilangan anaknya. Dia juga kehilangan ternaknya. Dia kehilangan kekayaannya semuanya dalam sekejap. Mungkin proses restorasi itu bisa melalui keadaan atau kejadian yang dialami seseorang. Seperti Ayub, goncangan, cobaan, ya, pergumulan yang dia harus terima pada hari itu, pada saat itu. Sehingga Ayub kehilangan segala sesuatunya. Padahal pada awalnya Ayub itu orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Begitu juga, bisa juga proses atau ujian, proses restorasi itu juga bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Ya, ujian iman kita itu bisa terjadi ketika kita berada lewat orang-orang di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman di sekitar kita, atau lingkungan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Itu bisa Tuhan izinkan untuk mereka dipakai menguji kita. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub pertama-tama lewat istrinya. Kita tahu, dikatakan ketika Ayub mengalami kehilangan semuanya, bahkan dia mengalami sakit yang luar biasa. Istrinya itu berkata, masihkah engkau tekun dalam kesalehanmu? Masihkah engkau tidak mengutuki Allahmu? Itu yang diperkatakan, yang diucapkan oleh istrinya. Dan teman-temannya kita tahu, memberikan nasihat yang nggak benar. Memberikan masukan-masukan yang tidak berdasar. Itu semua bisa terjadi. Kita ingat ya, setiap orang, kita tidak bisa membatasi atau melarang setiap orang untuk berkata-kata. Apa yang ditujukan kepada kita, kita nggak bisa larang. Tetapi satu hal, kita bisa memilih untuk tidak mempercayai perkataan-perkataan yang tidak benar. Amin. Kita tidak bisa melarang atau membatasi orang berbicara. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak mempercayai segala sesuatu yang nggak benar, segala sesuatu yang negatif. Tetapi Ayub, ketika dia mendengar perkataan-perkataan dari istrinya, dari teman-temannya, itu membuat goyah imannya. Ya, kita tahu, pada awalnya Ayub itu luar biasa. Dia mengalami cobaan yang berat, mengalami goncangan yang dahsyat, tetapi dia tidak dikatakan dalam firman Tuhan. Dia tidak melakukan kesalahan lewat ucapannya. Tetapi waktu demi waktu, ketika teman-temannya mulai memberikan nasihat, mulai menuduh, mulai mengintimidasi dia, akhirnya dia mulai bimbang. Dia mengalami keraguan terhadap Tuhan. Ini yang bahaya makanya. Oleh karena itu saya percaya hari-hari ini, restorasi kerohanian itu sedang terjadi atas gereja Tuhan.
Mungkin lewat goncangan, lewat keadaan pandemi hari-hari ini, banyak kita mengalami hal-hal seperti Ayub. Mungkin tidak seberat penderitaan Ayub, ya. Kita mungkin mengalami goncangan, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah teman-teman, mungkin di dalam bisnis, usaha, ataupun juga di dalam pergaulan. Mungkin mengalami goncangan yang berat juga, yang kita rasakan berat. Begitu juga mungkin lewat pergaulan kita atau lewat lingkungan, keluarga, saudara-saudara kita sering mendengarkan perkataan-perkataan seperti yang Ayub terima. Mungkin perkataannya itu nggak sama, tetapi ada intimidasi, ada perkataan-perkataan negatif yang ditujukan kepada kita. Sehingga apa? Itu merupakan intimidasi yang iblis lepaskan lewat orang-orang untuk ditujukan kepada kita, supaya iman kita menjadi goyah. Iman kita menjadi, pengharapan kita dan iman kita terhadap kepada Tuhan mulai goncang. Itu yang iblis mau. Ya. Oleh karena itu, tapi saya percaya, saya ajak teman-teman. Oleh karena itu, ingat firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Banyak hari-hari ini dengar firman Tuhan. Makanya dikatakan oleh Pak Niko, Pastor Billy selalu ingatkan, penuh firman, penuh Roh Kudus, penuh firman, penuh Roh Kudus. Karena firman itu merupakan senjata selengkap senjata Allah. Pedang roh, firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus dipenuhi. Kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan, baca firman, banyak mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita menjadi kokoh. Firman Tuhan merupakan booster, ya, buat iman kita. Renungkan terus firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tuntunan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, percaya di situ ada pengurapan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, ada penghiburan, ada hikmat, ada pengertian, pengetahuan yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kita tidak putus pengharapan. Kita tidak goyah iman kita. Kita tidak mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetapi kita terus mengikut Tuhan dengan setia. Amin. Nah, ketika Ayub, ya kita balik lagi ke Ayub. Ketika Ayub mendengarkan mendengarkan nasihat, masukan dari teman-temannya, ada satu orang, ya, yang di sekitar Ayub, yaitu teman-temannya juga yang bernama Elihu. Dia orang yang muda, ya, seorang yang muda. Pada awalnya dia nggak mau berbicara karena dianggap yang lainnya lebih senior, yang lainnya lebih tua, lebih pintar dianggapnya. Tetapi dia melihat, dia mendengar perkataan-perkataan teman-teman Ayub yang lain itu, yang senior itu kok nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada satu ayat yang diucapkan oleh Elihu, yang ini justru menjadi kunci sebenarnya. Ya, dikatakan dari Ayub 32 ayat 8 dan 9, ya. Ayub 32 ayat 8 dan 9. Dikatakan begini, firman Tuhan, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Saudara, orang menjadi Kristen berapa lama? Nggak jaminan dia menghidupi firman Tuhan itu. Nggak jaminan dia memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, bahkan juga belum tentu memiliki pengetahuan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi dikatakan dengan jelas, orang dikatakan tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itu berbicara Roh Kudus, nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Kalau kita mau memiliki hikmat, memiliki pengertian, pengetahuan dari Tuhan, roh kita harus terus menyala-nyala. Kita harus terus dipenuhi oleh Roh Kudus, nafas dari yang maha kuasa. Kalau kita hari-hari ini kendor, kita mulai bolong-bolong baca firman Tuhan,
kita mulai malas berdoa, kita mulai malas masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ini waktu-waktu yang berbahaya. Karena apa? Karena iblis semakin giat untuk menembus daerah atau area kehidupan anak manusia itu. Ya. Kalau kita mulai kendor, balik, segera kembali kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih sering lagi. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kalau kita membuka celah, dan celah itu berhasil ditembus oleh iblis, kehidupan kita bisa diacak-acak oleh iblis. Iblis gak pernah lelah. Itu yang harus kita ingat. Iblis tidak pernah menyerah. Justru banyak anak-anak Tuhan yang menyerah hari-hari ini. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai khawatir. Dikuasai bukan firman, tetapi dikuasai oleh ketakutan. Dikuasai oleh kecemasan karena kondisi yang ada. Tetapi kita mau terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Pandangan kita, fokus kita hanya kepada Yesus. Biar paradigma itu menjadi milik kita. Paradigma yang baru. Pandangan Kristus, pikiran Kristus, itu kita miliki. Amin. Lalu dikatakan ketika itu pada akhirnya Tuhan sendiri yang berbicara kepada Ayub. Ya, kita tahu Tuhan menjawab ketika keluh kesah Ayub, semua unek-unek Ayub ditumpahkan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan turun tangan. Tuhan memulihkan Ayub. Dia berkata, ya, Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan kedaulatannya. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya Ayub menyesal dari perkataannya dan dia mencabut segala perkataannya. Saudara, hari-hari ini kalau kita tidak mengerti kenapa sesuatu terjadi yang nggak baik dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami pergumulan yang nggak selesai. Kita tidak mengalami jawaban doa sampai saat ini. Ingat, Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Tuhan nggak menuntut kita untuk mengerti segala sesuatu mengenai Allah. Yang Tuhan mau kita percaya, bukan mengandalkan logika. Amin. Kalau kita semua mengandalkan logika, pada akhirnya kita jauh dan kita bisa murtad dari Tuhan. Percaya. Karena apa? Karena kita bisa pada akhirnya kita berpikir Tuhan gak masuk akal. Tetapi kalau kita percaya, kita serahkan, kita percaya, kita bangun iman kita kepada Tuhan lebih lagi. Percaya. Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal dalam hidup kita. Sehingga 1 Korintus 2 ayat 9 itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan itu semua bagi mereka yang mengasihi Allah. Percaya. Ya, percaya kepada Tuhan lebih lagi. Pada akhirnya Ayub itu dikatakan, ya, dikatakan dalam Ayub 42 ya, Ayub 42 ayat 1 sampai 6 ya. Ini yang menjadi jawaban Ayub sehingga dia mengalami restorasi, dia dipulihkan dalam hidupnya. Dikatakan gini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, tuh Ayub katakan, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak kuketahui. Dia berkata tidak berdasar, berarti apa yang diucapkan Ayub itu tidak benar. Itu semua perkataan manusia. Dan dikatakan, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, kata Ayub. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan mataku itu dikatakan spiritual eye, mata rohani. Ya, sekarang mata rohaniku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku
dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Detik itu, selubung itu disingkapkan, selubung itu diangkat oleh Tuhan dari mata rohani Ayub. Hari-hari ini, ketika restorasi terjadi di dalam gereja Tuhan, percaya, banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja Tuhan yang akan mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Memiliki paradigmanya Allah. Jangan berkata-kata kalau nggak ngerti. Tahun ini tetap kita masih masuk ya, penanggalan Ibrani adalah tahun mulut. Perhatikan cara berbicara kita, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki paradigmanya Tuhan. Jangan berontak, jangan kabur, jangan lari dalam proses restorasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Restorasi hati, imankah, kesetiaan, ketaatan, keintiman, Tuhan pasti akan nyatakan di dalam hidup kita. Dia akan berbicara di dalam setiap pribadi-pribadi kita. Mungkin nggak sama, teman-teman. Restorasi yang dialami seseorang dengan orang lain itu nggak sama. Karena apa? Kebutuhannya beda-beda. Yang perlu direstorasi menurut pandangan Tuhan, misalnya si A berbicara restorasi di dalam ketaatan. Si B restorasi dalam hal keintiman. Itu berbeda-beda. Tetapi intinya semuanya Tuhan mau restor supaya menjadi baik. Supaya kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan, saya berdoa, anak-anak YCAC kita semua mengerti tuntunan Tuhan hari-hari ini, mengerti pimpinan Tuhan, jangan melenceng, jangan lari, jangan keluar dari jalan Tuhan. Amin. Gimana kok caranya supaya nggak keluar jalan Tuhan? Setiap jalan ada rambu-rambunya. Ketika kita di jalanan nyetir, mau nyetir mobil, sepeda motor, sepeda, semua kendaraan yang berjalan di jalan raya, semua pasti ada rambu-rambunya. Supaya apa? Supaya tidak celaka orang yang ada di jalanan, yang menggunakan jalan raya. Kita pun sama, supaya kita tidak melenceng. Ada di dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab, rambu-rambu Tuhan semuanya lengkap. Baca, renungkan terus firman Tuhan. Amin. Supaya kita tidak keluar dari jalan Tuhan. Supaya kita terus masuk di jalan yang Tuhan sedang Tuhan buat di padang gurun hari-hari ini. Lalu teman-teman, yang kedua setelah Ayub, ya Ayub setelah itu direstorasi hidupnya, dia mengalami berkat yang luar biasa. Semuanya digantikan 2 kali lipat oleh Tuhan. Apa yang hilang Tuhan gantikan. Setelah mengalami restorasi. Hal yang kedua, saya mau bicara mengenai Daud. Ini pribadi yang luar biasa, teman-teman. Daud, ya, dari seorang anak muda yang Tuhan pilih, ya, dia Tuhan yang tadinya dia menjadi gembala domba, Tuhan angkat demikian tinggi menjadi raja atas Israel. Daud, seorang Daud, anak muda yang Tuhan pilih menjadi raja. Karena apa? Karena dia juga mengalami restorasi di dalam imannya. Sehingga dia memiliki paradigmanya Tuhan. Kita tahu, Daud pada awalnya, jauh sebelum dia menghadapi Goliat, sebelum dia berperang dengan Goliat, jauh sebelumnya Daud itu adalah seorang gembala. Ya, kalau kita baca, dia itu menggembalakan dombanya itu yang 2-3 ekor saja di padang gurun. Setiap hari dia bawa, dia rawat, dia jaga domba-domba yang dipercayakannya, ya, yang dipercayakan oleh ayahnya kepadanya, ya. Dan setiap kali dia menggembalakan domba-dombanya, kambing dombanya itu, dia itu mengalami proses atau restorasi di dalam imannya. Apa buktinya? Ya, ketika dia belum berketemu dengan Goliat, belum berperang melawan Goliat, itu sebelumnya itu dia selalu ketika menggembalakan dombanya, dia itu sering mengalami bahaya. Dikatakan dombanya, ketika dombanya itu hendak diserang oleh beruang, hendak digigit oleh singa,
Daud pun juga mengalami bahaya yang sama. Ya. Tetapi inilah ketika dia menjalani proses kehidupan, dia menjalani sekolah kehidupan di dalam menggembalakan domba-dombanya, dia itu mengalami Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Sehingga pada saat itu ketika kita tahu ya, dia disuruh ayahnya membawa keju dan roti untuk diberikan kepada kakak-kakaknya ya, yang sedang di medan pertempuran ya. Pada saat itu bangsa Israel hendak berperang melawan bangsa Filistin. Dan disitulah ada Goliat. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel? Tidak seorang pun ya. Kalau kita baca, tidak seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Satu bangsa, tidak seorang pun. Tetapi ini ada anak muda. Dia hanya seorang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor saja. Setiap hari di padang gurun, dia memiliki paradigmanya Tuhan. Kita tahu ketika itu, ketika dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar apa perkataan dari Goliat, ya. Lalu dia bertemu dengan kakaknya Eliab, dan apa yang dia dengar, apa yang dia terima, semuanya yang dia terima itu yang nggak baik. Eliab berkata, buat apa engkau ke sini? Aku tahu keberanian dan kejahatan hatimu. Kemanakah engkau taruh domba-domba yang kau percaya, yang engkau disuruh gembalakan 2-3 ekor itu? Kemana domba-domba itu? Lalu dia juga sampai bertemu dengan Saul, ya. Dia dibawa ke Saul, dihadapkan dengan Raja Saul. Apa yang dikatakan Raja Saul? Raja Saul juga sama, tidak memberikan semangat, bahkan dikatakan engkau tidak berpengalaman menghadapi Goliat. Goliat tuh sejak mudanya sudah berlatih berperang setiap hari. Bahkan dikatakan engkau tidak punya pengalaman, dan juga dia disuruh oleh Saul untuk mengenakan pakaian perang, jubah perang. Daud disuruh mengenakan jubah perang. Ini berbicara fasilitas, berbicara sesuatu yang harus digunakan, yang dianggap ini yang menjadi senjata untuk menghadapi Goliat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud kepada Saul? Kita baca ya. Apa perkataan Daud kepada Saul? Dikatakan begini. Dalam 1 Samuel 17, 34 sampai 37. Saya bacakan ya. 1 Samuel 17, 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kamu. Orang kalau yang sudah memiliki paradigmanya Allah, orang yang sudah direstorasi imannya, yang sudah mengalami restorasi di dalam kehidupannya, pandangannya itu selalu tertuju kepada Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Daud, kenapa bisa berkata seperti itu? Dia tidak takut karena dia sudah mengalami Tuhan di padang gurun. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ketika singa beruang hendak menerkam domba-dombanya, Daud pun juga diluputkan dari cakaran singa dan beruang. Dia bisa melihat sendiri, dia bisa mengalami sendiri pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, walaupun Goliat jauh lebih besar dari beruang, jauh lebih besar dari singa yang dihadapi sehari-harinya di padang gurun, tetapi dia tahu, dia mengenal siapa Allah yang menolongnya. Dia tahu
mengenal siapa Allah yang membelanya. Allah yang sangat berkuasa. Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga dia katakan, orang yang tidak bersunat ini, orang Filistin ini, akan sama seperti singa dan beruang. Dia akan robek, yang dia robek mulut dan beruang dan mulut singa itu. Bagi Daud, bentuknya aja beda. Yang satu lebih besar, yang satu sedang. Seperti itulah kurang lebih ya, singa beruang dibandingkan dengan Goliat. Tetapi yang dia pegang kuasa Tuhan. Allah yang berkuasa. Itu yang menjadi pegangan Daud. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat, dia itu tidak mengandalkan pengalamannya. Dia tidak mengandalkan fasilitas yang ditawarkan oleh Saul. Ingat ya, Saul seorang raja. Dia aja bisa berpikir mengatakan, tidak pernah mengatakan mengenai Tuhannya. Tetapi dia hanya fokus kepada Goliat. Beda dengan Daud. Hatinya yang sudah direstorasi, imannya yang sudah direstorasi oleh Tuhan. Ketika dia ditawarkan fasilitas oleh Saul berupa jubah perang untuk dikenakan, semua ditanggalkan, semua ditinggalkan oleh Daud. Yang dia butuhkan hanya umban, ya, senjatanya berupa umban, juga 5 buah batu yang diambil dari sungai. Itu yang Daud pakai untuk melawan Goliat. Dan ketika dia hendak melawan Goliat, apa perkataan Daud? Ya, kita baca lagi di sini. Dikatakan dalam 1 Samuel 17, 45-47. 1 Samuel 17 ayat 45-47 dikatakan firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Ya, musuhnya lengkap dengan senjatanya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara-tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wow, dahsyat gak? Dahsyat. Bisakah kita berkata seperti Daud ketika kita menghadapi problema, menghadapi tantangan yang besar di dalam hidup kita? Ketika kita ada di dalam lembah, bisakah kita mengucapkan kata-kata seperti Daud? Kita nggak perlu mengandalkan siapa-siapa. Nggak perlu berharap kepada koneksi kita untuk menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan tantangan hidup kita, pergumulan hidup kita. Kita tidak perlu cari-cari pertolongan kepada orang lain. Daud katakan, aku mendatangimu dengan nama semesta Allah, Allah semesta alam. Itu yang perlu kita pegang. Cukup nama Tuhan yang kita pegang, janjinya, firman yang kita pegang. Itu jauh lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Fasilitaskah, pengalaman, skill apapun, itu nggak ada gunanya. Dalam Yesaya 43 dikatakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang zaman purbakala. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Itu berbicara apa yang menjadi kita, yang membanggakan buat kita, yang kita andalkan masa lalu. Atau apapun, kepahitankah, kekecewaan yang kita alami masa lalu, Tuhan katakan, tinggalkan itu semua. Atau mungkin, ya, mungkin kita masih mengingat keberhasilan kita, kesuksesan kita di masa lalu, yang menjadi kebanggaan kita. Lepaskan itu semua, kata Tuhan. Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Berarti apa? Yang belum pernah kita ngerti. Jadi kalau kita memakai cara-cara dulu,
kita memakai pengalaman atau apa yang kita alami waktu dulu keberhasilan kita, itu belum tentu bisa berhasil kita gunakan. Kita pakai cara-cara itu untuk hari-hari ini. Menghadapi tantangan ke depan. Tapi yang Tuhan mau, percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Mungkin kita takut ada begitu banyak ya kejadian-kejadian COVID turun naik ya hari-hari ini. Mungkin itu yang membuat kita khawatir. Tapi ingat, ada Yesus, ada nama yang ajaib. Tuhan yang mau selalu memberikan pertolongan kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya. Jangan takut. Tuhan kalau hari-hari ini sedang merestorasi, percaya. Itu semua mendatangkan kebaikan buat kita yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Amin. Percaya ya, tahun ini tahun paradigma yang baru, tahun yang luar biasa. Saya katakan tahun yang luar biasa buat kita semua. Jangan gentar, jangan takut. Imani terus apa yang Tuhan percayakan. Destiny Tuhan tuh dahsyat ya. Destiny Tuhan tuh dahsyat. Dia telah, kalau kita baca dari Yesaya 43 ya. Yesaya 43 yang menjadi ayat tuntunan memasuki tahun paradigma yang baru. Di ayat ke-20 ya, dikatakan begini. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi, dikatakan air memancar di padang gurun. Aku telah, garis bawahi telah. Berarti apa? Itu tuh sudah tersedia. Bukan Tuhan baru mau buat. Air memancar di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara itu bukan yang nanti baru akan terjadi. Tuhan telah membuat. Masalahnya ini sedang Tuhan jadikan jalan. Membuat jalan untuk menuju ke situ. Dari di mana tempat kita berada hari-hari ini. Kekeringan, pergumulan lembah, padang gurun. Mungkin tempat-tempat itu yang sedang kita berada hari-hari ini. Tapi Tuhan sedang membuat jalan itu. Sesuatu yang baru untuk menuju kepada hal yang ajaib itu. Itu sudah tersedia, itu sudah jadi. Telah dikatakan. Bukan yang aku akan buat, tapi telah memancar. Air yang memancar di padang gurun. Memberi minum kepada umat yang telah kubentuk untuk memasyurkan namaku. Ingat ketika kita diberkati nanti. Ketika kita mengalami jawaban doa. Ketika kita dibebaskan, dilepaskan dari segala kekeringan, dari segala problema, dari segala hal-hal yang gak enak, pergumulan dalam hidup kita, ingat. Semua untuk kemasyhuran nama Tuhan. Banyak orang diberkati, dia hilang dari Tuhan. Banyak orang dibukakan jalan oleh Tuhan, dia menghilang, memilih jalan sendiri. Tidak lagi mau di jalan-jalannya Tuhan. Amin. Tetapi saya berdoa, teman-teman. Semua yang ada di YCAC, kita mau terus mengikuti tuntunan Tuhan. Biar kita setia sampai akhir. Seperti Daud, seperti juga Ayub. Dia direstorasi, mengalami pemulihan dalam hidupnya. Amin. Saya berdoa untuk teman-teman. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan sore hari ini. Tuhan, biar Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Kau sedang merestorasi Tuhan gereja-Mu, sedang merestorasi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan, biar semuanya Tuhan mendatangkan, Engkau yang bekerja mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Relakan hati kami ya Tuhan. Kami mau dibentuk ya Tuhan. Kami mau Tuhan dipulihkan. Kami mau Tuhan disempurnakan ya Tuhan. Biar kami semakin sefrekuensi dengan Engkau ya Tuhan. Semakin selaras dengan Engkau ya Tuhan. Mata hati kami terus tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Biar Engkau yang terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk semua teman-teman, anak-anak-Mu Tuhan di YCAC, biar terus pengurapan-Mu sendiri terus yang memenuhi mereka ya Tuhan. Pengurapan-Mu yang mengajar mereka Tuhan. Karena Engkau di situ Tuhan yang akan menunjukkan jalan. Memberikan nasihat,
menunjukkan jalan kemana yang harus mereka tempuh ya Tuhan. Berdoa Tuhan, biar terus Tuhan penjagaan perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Engkau yang memberikan ya Tuhan petunjuk Tuhan, memberikan Tuhan jalan kemana yang harus mereka jalani Tuhan, sehingga mereka tidak salah jalan, mereka tidak menyimpang, mereka tidak melenceng Tuhan. Tapi kami semua Tuhan, anak-Mu terus Tuhan ada di dalam track-Mu ya Tuhan. Berdoa Tuhan, biar terus Tuhan berkat-Mu tercurah Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan, apa yang menjadi keperluan kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, menurut kekayaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, tutup bungkus semua teman-teman semua Tuhan, bersama keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk anak-anak, untuk teman-teman kami Tuhan, yang sedang mungkin ya Tuhan, terpapar COVID-19, kami minta kesembuhan ya Tuhan. Kami minta pertolongan tangan-Mu, jamahan tangan-Mu Tuhan, dan mereka boleh menerima kesembuhan ya Tuhan. Pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus, berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Thank you, Ko Amin. Robi. Thank you so much, Ko Robi, buat sharingnya. Oke. Gimana nih, Kak? Kita Luar memberi biasa dulu ya. kali ya, Kak ya. Yes. Baik, Sebelum kita teman-teman, sharing. kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, Tuhan, yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan, biar berkati persembahan kami ini, Bapa, seberapa kami memberi, Tuhan, biarlah untuk memuliakan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin, yeay. Nah, di sini ada QR code ya teman-teman. Jadi buat yang memberi bisa langsung di-scan QR code-nya. Oke, Bibi, ini kita sambil menunggu ya teman-teman memberikan persembahan, kita sharing-sharing kali ya apa yang dapat dari sharingnya Ko Robi tadi. Boleh. Kalau Bibi gimana nih? Dari sharingnya tuh apa sih yang paling menohok, yang paling kayaknya tuh bener-bener nempel banget di kepala? Apa ya, tadi itu ada yang ku highlight sih, yang itu segala sesuatu tuh perlu diuji. Kayak proses-proses dalam hidup tuh rasanya kalau dari lahir sampai sekarang tuh pasti hidup tuh butuh proses ya kayak dari kecil sampai dewasa aja proses, apalagi masalah-masalah pasti butuh proses ya kan, karena dengan prosesnya itu tuh supaya Tuhan tuh mau mana yang perlu diperbaiki dalam hidup kita, mana yang harus diluruskan nih sekiranya kita agak belok dikit, nah Tuhan lurusin lagi gitu. Nah walaupun prosesnya nggak enak nih, Tuhan tuh mau kita tuh semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kayak kita tuh tetap harus berdoa, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh nih, supaya nggak ada celah nih, kalau kata Ko Robi, nggak ada celah buat si iblis nih untuk ngambil fokus kita nih sama Tuhan. Gitu sih. Yes, benar. Kalau kakak gimana? Kalau misalnya melenceng itu emang kayak sini Iya. gitu ya. Balik. Bener balik. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya banyak banget ya. Saking banyaknya tuh aku sampai bingung gitu mau share mana, maksudnya yang bener-bener nempel banget di kepala aku. Cuma yang ke highlight di aku pribadi adalah fokus kita tuh hanya tertuju sama Tuhan dan banyak dengerin firman Tuhan. Mungkin ini kayak sepele atau mungkin orang tuh kayak ya udahlah biasa, oh ya udahlah tuh terlalu rohani kali ya, maksudnya ya udah gitu denger firman Tuhan. Tapi sebenarnya tuh firman Tuhan tuh sedahsyat itu gitu. Tanpa satu hari kita denger firman Tuhan, baca firman Tuhan, I think kita mudah buat lari dari track-nya Tuhan gitu, sadar maupun nggak sadar gitu. Jadi emang itu sepenting itu, apalagi hari-hari ini mungkin ada yang banyak ngalamin goncangan gitu karena keadaan pribadi, mungkin ada masalah dalam keluarganya atau pekerjaan apapun juga. Tapi karena dia dengar firman Tuhan, maksudnya itu jadi menguatkan diri dia dan juga
mindset-nya dia itu ya udah mindset-nya kerajaan surga gitu. Jadi bukan mindset yang dunia bilang gitu. Karena kalau misalnya dunia bilang itu mudah banget khawatir ya nggak sih Bibi? Apalagi hari-hari ini di sosmed tuh kayaknya semua orang banyak yang krisis harapan nggak sih? Jadi wah itu udah deh kalau krisis harapan rasanya nggak banget kan gitu. Jadi ya salah satunya pegangan Yes. adalah firman Tuhan dan mata kita tertuju sama Tuhan. Gitu sih kalau dari aku. Bibi. Yes, benar banget. Firman Tuhan tuh pedoman ya kayak. Bener pedoman banget. Selain kita nih Kak, ada Mm-mm. teman kita nih Wah siapa itu yang mau kira-kira ya? sharing nih. Hmm. Nah, nih Catherine. Halo Catherine. Halo Catherine. Cat. Halo Kak. Hai. Gimana Halo. Cat? Baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Kalau dari sharingnya Ko Robi tadi yang aku tangkap, mungkin lanjutin Kak Vidya kali ya. Kita tuh kalau yang paling ngena ke aku, kita tuh apa-apa nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kayak misalnya yang orang kayak tadi kisah Daud yang menurut orang impossible gitu, menurut Tuhan enggak loh gitu kan. Emang sih kita perlu banget lakukan sesuatu dengan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Tapi jangan lupa kita tuh harus mengandalkan Tuhan karena kita tuh bukan apa-apa kalau misalnya nggak ada Tuhan yang dampingin kita. Gitu sih Kak. Yes. Bener banget. Bener, Thank setuju you, banget. Thank you, Catherine. Thank you, Ko Robi. Yuk, Iya, thank you sekali sama-sama lagi, kita Ko Robi. ucapin. Yes, thank you, Ko Robi. Selanjutnya apa nih, Kak? Selanjutnya kita masuk ke pengumuman. Oke, ada kira-kira pengumuman multimedia? Mungkin boleh langsung ditampilkan. Ada apa aja tuh? Oke, silakan, Vivi. Ada Instagram nih yang pertama. Nah, Instagram kita itu namanya mycsi_GBI_Sensi. Nah, di situ ada informasi-informasi gereja kita nih. Kayak kemarin nih kita pindah lagi ke online nih, kita informasinya update ke Instagram. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagram kita dan juga pembicara ataupun ringkasan-ringkasan khotbah kita minggu lalu ataupun minggu ini nanti akan dimasukkan ke Instagram kita. Jadi dipastikan untuk follow ya teman-teman. Pasti udah follow lah ya. Oke, next. Oke, selain Instagram, kita YCSI juga punya YouTube. Tuh, udah ditanya langsung loh di layar, udah subscribe belum? Nah, di sini tuh adalah video rekaman khotbah, ibadah fullnya yang mungkin teman-teman kelewat gitu ya. Misalnya di hari ini ada beberapa teman kalian, teman terdekat yang nggak ikut ibadah gitu dan ketinggalan. Nah, jadi buat nonton lagi, buat ibadah ulang lagi, itu bisa dicek di YouTube-nya YCSC ya teman-teman. Ini dia namanya. Udah pada subscribe juga kali ya, Bibi ya di sini semua ya. Udah pastinya. Oke, next. Next-nya adalah ini YouTube kita. Nah, selain YCSI yang balik online nih, Skeno juga balik ke online nih teman-teman. Jadi teman-teman besok kita ibadah online bareng di YouTube-nya Skeno Ministry, itu airing-nya jam 10 pagi sampai 1 harian penuh. Jadi teman-teman, hari ini hari Sabtu, jangan lupa besok kita ibadah hari Minggu. Oke, next. Oke. Nah, selain ibadah setiap Sabtu, kita juga ada yang namanya online call. Online call itu kayak komsel ya, tahu semua di sini nih jemaat setia nih kalau aku lihat ya. Nah, jadi mungkin aku akan himbau lagi, jangan lupa setiap minggu kita ada online call, ada di Kemanggisan, ada di Friday, ada di Saturday, dan juga Karawaci. Nah, karena semuanya masih serba online, jadi teman-teman sebenarnya boleh banget pilih salah satu, mau yang mana. Tapi kalau misalnya masih bingung gitu, karena kan kalau misalnya onsite, misalnya secara langsung itu kan disesuaikan dengan alamat terdekat teman-teman. Tapi kalau online bebas banget. Dan kalau masih bingung, boleh langsung DM aja, tanya ke kita di Instagram, pasti bakal kita balas. Oke, next.
Have a nice weekend. Kita udah selesai teman-teman. Sebelum itu jangan leave dulu ya karena kita mau menerima doa tutup dan juga nanti kita terima berkat nih dari GPS kita. Boleh yang bertugas silakan. Ya, sama-sama sebelum kita doa tutup mungkin kita bisa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Multimedia bisa tolong tampilkan. Nah, sudah ada. Ya guys, sama-sama kita katakan apa ini maksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali lagi ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Ayo, sama-sama kita doa. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersyukur kalau Engkau telah mempertemukan kami ya Tuhan secara online lewat ibadah YCC Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena izin-Mu ya Tuhan. Kami bisa bersatu lagi, merasakan akan hadirat-Mu, mendapatkan akan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa bersatu lagi ya Tuhan. Tuhan terus jadikan Tuhan YCC ya Tuhan. Terus bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Terus dipupuki oleh-Mu ya Tuhan. Bahkan bisa membawa ya Tuhan baik generasi muda, generasi Yeremia, jiwa-jiwa muda datang kepadamu ya Tuhan, untuk kami tuai, untuk kami bisa bawa ya Tuhan mereka ke dalam jalan, dan bisa membawa mereka ya Tuhan, untuk bisa menjadi penuai ya Tuhan di hari zaman ini ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa penyertaan-Mu ya Tuhan sempurna atas YCC ya Tuhan secara utuh. Juga Tuhan berkati untuk Kau yang bawa Tuhan jemaat-jemaat-Mu, jiwa-jiwa ya Tuhan telah datang pada hari ini Tuhan Yesus, yang telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, untuk bisa merestorasi diri kami, untuk bisa memiliki paradigma yang baru ya Tuhan dalam untuk bisa menjaga restorasi di dalam diri kami ya Tuhan, di dalam penyembahan kami, mungkin di dalam waktu doa kami, ataupun juga di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang mungkin masih salah pada diri kami kepada Engkau, dan juga pada orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang ajar kami, Tuhan yang sertai kami. Biar kuasa darah-Mu ya Tuhan, biar tuntunan Roh Kudus yang Tuhan membawa kami itu bisa merestorasi diri kami ya Tuhan, sebagaimana telah disampaikan oleh Pastor Robi. Tuhan yang sertai, biar kolbi juga bisa dipakai ya Tuhan, untuk memberkati jiwa-jiwa ya Tuhan di YCC. Berkati Tuhan Yesus Tuhan, yang berkati Tuhan yang sertai, biar penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas kolbi ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, dan Engkau yang tutup bungkus sebagai leader di tempat kami di YCC ya Tuhan, untuk membawa ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu, jiwa-jiwa muda kembali pada jalan-Mu. Sertai juga atas Cianita, berkati Tuhan, Cianita diberkati oleh-Mu ya Tuhan, untuk menjadi tiang doa ya Tuhan. Sertai ya Bapa, biar penyertaan-Mu sungguh sempurna dan tak pernah kesalahan dan tak pernah berkekurangan. Karena kami percaya Tuhan yang akan memakai Cianita juga ya Tuhan, untuk membawa dampak yang baik dan besar bagi generasi muda. Berkati kedua anaknya Karen dan Nathan, untuk selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami jiwa bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah memakai kami, setiap kami telah melayani ya Tuhan Yesus di ibadah kami masing-masing. Tuhan, kami kembalikan segala hanya bagi nama-Mu. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, dan kami tidak mau mengambil kami tidak mau sombong ya Tuhan, ataupun juga untuk mengadakan diri kami. Tapi biar Tuhan kami kembalikan semua hanya bagi nama-Mu, dan Engkau yang telah memakai kami, dan karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah mempercayakan kami untuk menjadikan ibadah YCC pada sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami terus ya Tuhan bergantung sama Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau akan memakai kami dahsyat, memakai kami untuk menuai jiwa-jiwa generasi ini yang akan Engkau percayakan di YCC dengan lebih banyak lagi ya Tuhan, bahkan menuai-penuai ya Tuhan Yesus, penuai-penuai zaman ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus, sertai Tuhan setiap kami, dan biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu juga dipakai untuk melawat ya Tuhan Yesus keluarga mereka, melawat jiwa-jiwa, melawat orang di sekitar mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pelayanan nggak cuma hanya sebatas di gereja doang, tapi juga berada di kehidupan kami masing-masing. Pakai kami ya Tuhan Yesus, pakai jemaat-jemaat dan juga para pekerja-Mu ya Tuhan Yesus, di marketplace, di tempat studi kami masing-masing, di dalam keluarga.
penyertaan Tuhan sempurna dan akan merisai kami ya Tuhan Yesus sebagai prajurit-Mu ya Tuhan. Melengkapi kami ya Tuhan sebagaimana Engkau mau ya Tuhan. Seturut oleh kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan kami mengangkat tangan kami mengangkat tangan kami atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Tuhan terus ya Tuhan kami bawa doa bangsa ke Indonesia Tuhan untuk ada di dalam penuaian-Mu, untuk membawa Indonesia masuk dalam Pentakosta ketiga, bahkan bisa membawa baik jiwa-jiwa kembali pada jalan-Mu, baik jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan tempat-tempat ibadah ya Tuhan bisa menjadi tempat penuaian ya Tuhan Yesus dan mempersiapkan jalan kedatangan-Mu sebelum mempersiapkan jalan kedatangan-Mu ya Tuhan yang hendak akan datang ya. Karena kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna bahkan di tengah pandemi sekalipun. Mungkin pandemi ini belum berakhir, mungkin udah masuk dalam gelombang ketiga dan selagi tinggi-tinggi di bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tak pernah menjauh atas diri kami. Bahkan Engkau selalu menyertai bangsa kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus melawat Indonesia. Tuhan yang terus membawa Indonesia untuk dapat lepas dari virus corona, dari setiap dampak-dampaknya Tuhan, bahkan dari krisis ekonomi yang ada. Tuhan yang lepaskan, Tuhan yang lepaskan kuasa dari atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan yang memakai bangsa Indonesia. Tuhan yang pakai pemerintahan di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Kiai Ma'ruf Amin ya Tuhan sebagai Wakil Presiden, atas jajaran menteri dan juga ada di TNI, Polri, Polri sampai kepada RT, LW, luar sekalipun Tuhan yang pakai. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna dan tak pernah berkesudahan. Pakai mereka sebagai alat perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan untuk Kau kuduskan dan sucikan ya Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang di dalam pemerintahan Tuhan yang apakah dahsyat dengan lebih lagi ya Tuhan untuk membawa Indonesia menghadapi pandemi ini ya Tuhan, untuk bisa membawa ya Tuhan merestorasi apa yang selama ini telah hancur ataupun juga selalu menghadapi masalah dalam sektor di dalam politik, sosial, ekonomi ataupun juga di dalam masalah-masalah lain. Karena kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan juga terus sempurna, bahkan janji-Mu Tuhan juga tersedia bagi mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biar Engkau yang membawa anak-anak-Mu ya Tuhan di pemerintahan di Indonesia untuk membawa yang perubahan bahkan dampak yang besar bagi bangsa ini. Itu pujian nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kalau sebentar kami akan berbicara satu sama lain ya Tuhan, kami siap menerima urapan yang hanya daripada-Mu. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Thank you teman-teman ya udah join di YCC online service. Ya, happy weekend. Sampai ketemu Sabtu depan. Ya, mungkin Sabtu depan kita masih online kali ya. Kemungkinan ya. Ya, nanti coba lihat pengumuman di IG aja ya, Dok ya. Siap. Thank you, Robi. Oke, thank you teman-teman semua. semuanya. God bless. God bless. God Robi, thank bless. you. Happy